Syekh rindu kepada santri, santri juga rindu kepada kampusnya. Pasti itu yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Merdeka. Ya, di sini saya ditemani oleh Faiz Al-Haq. Kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol seru dalam temanya ngobras, ngobrol asik. Oke. Ya, karena ini hari pertama, hari kedua berarti ya sekarang. Ini hari ketiga tuh. Hari ketiga ya. Ketiga dari berpulang. Ya, udah hari ketiga, berarti masih hitungan hari pertama kepulangan, di mana nanti akan banyak hari yang akan dilalui di sini. Pasti ada kesan-kesan selama liburan gitu ya. Ya, baik. Apa kesan selama liburan ini, Pak? Alhamdulillah kesan ini tuh kesan dimana banyak nambahan ilmu ya, khususnya pengalaman yang dimana yang sebelumnya nggak dirasain sama anak mahat tapi dirasain sama anak luar, sekarang dirasain anak mahat. Maksudnya apa tuh? Daringnya itu loh. Oh iya. Karena Sebelumnya pernah ya? ketika yang lain daring itu dan mahat itu masih offline, kayak penasaran gimana sih daring, gimana sih online, sampai kakak saya yang alumni yang belum sekolah kuliah itu kayak gimana sih daring, asik-asik gitu lah. Bisa belajar tapi lebih enjoy. Berarti udah merasakan gitu ya? Ya sudah merasakan pelajaran baru. Oke. Katanya pembelajaran daring di Azaitun itu beda gitu dengan yang luar. Bedanya tuh di mana? Pernah bertanya nggak sama yang Bedanya kayaknya mulai dari pertama tuh sistemnya itu dimana kalau luar kan hanya mengandalkan Google Meet, Google Classroom. Kalau bedanya itu Mahat itu berkolaborasi sama Kementerian Agama. Oh, yang e-learning ya? E-learning, nah e-learning itu kayak lebih simple, punya sendiri gitu, nggak ngandelin Google. Iya. Tapi masih ada sistem yang forum kelas itu yang belum bisa, jadi bantuan Google Class. Oh iya. Terus ditambah kepekaan gurunya itu alhamdulillah peka banget guru, jadi gurunya itu peduli banget. Beda mah kalau misalkan kalau luar kan gurunya itu kayak yang penting ngasih materi, hadir apa enggaknya. Sehingga teman-teman yang di rumah juga yang kebetulan daring juga lebih kayak nggak terus sih, kayak nggak mendudukan kelasnya. Sedangkan kalau di Mahat alhamdulillah gurunya itu selalu manggilin, ngapain bakal dicariin sampai detik terakhir. Jadi harus nyari ke kelasnya itu. Berarti fakta bahwa kualitas belajar Azaitun Lebih padat untuk kualitas. Oke, benar berarti kesimpulan itu ya. Oke, terus di samping belajar online berarti kan ada kegiatan di luar itu ya. Mungkin Faiz bisa ceritakan kegiatan-kegiatan selama belajar di masyarakat? Kegiatan-kegiatannya mungkin saya juga karena nasihat orang tua jangan terlalu sering berkumpul-kumpul. Saya juga nggak terlalu sering untuk keluar, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang diambil mulai dari saya ikut bermain bola sama teman-teman. Juga di kebetulan daerah saya itu kan ngadain pemilihan kepala desa. Oh. Dan di situ atmosfer persaingan. Oh iya. Dari 5 paslon ada 2 paslon yang sangat kuat. Jadi itu kayak saya merhatiin gimana 2 paslon itu dalam menarik perhatian pendukungnya. Jadi ada 2 paslon dan kebetulan ada satu paslon yang bukan paslon, maksudnya satu calon kepala daerah kepala desa itu yang sangat kuat di situ tuh, dan saya belajar gimana taktik politik dari kepala desa. Iya, itu seru sekali deh kalau sudah ada perayaan. Serunya kayak gimana tuh serunya? Serunya itu mulai dari arak-arakannya, mulai dari cara menggait masyarakatnya. Ada tokoh di kompleks saya yang 2 orang atau beberapa itu yang digait untuk menarik simpati. Jadi kayak ada perayaannya, perayaan kemenangan, perayaan arak-araknya, dan juga seru, banyak pelajaran politik yang diambil. Oke, kita atau santri ini kan libur dalam masa pandemi ya. Mungkin bisa ceritakan perbedaan saat libur masa pandemi dan enggaknya. Libur masa pandemi itu kayak libur yang wow gitu. Iya pak, bisa diperpanjang. Wah, bahkan ada yang ngira bakal sampai lulus daringnya, ada yang ngira paling bentar lagi nih. Ada yang nggak betah, ada juga yang betah, karena daring itu yang awalnya pengen buat libur 2 bulan, giliran libur 2 bulan itu kayak pengen ke Mahat. Gila udah Mahat pengen libur. Bener emang, jadi bener kata si itu, manusia itu jadi bosanan tadi dari sini dan keluar ya. Jadi rasanya itu daring tuh kayak bosen lama-lama juga. Jadi ada rasa jenuhnya karena mau keluar susah, ada protokol, mau masuk juga belum berkesempatan. Iya. Oke, bicara belajar daring nih, pasti di situ ada guru yang bermacam-macam ya, karena dengan berbagai disiplin ilmu macam-macam. Oke, bisa disebutkan nih siapa guru yang menurut Faiz yang terbaik dalam mengelola kelas selama
belajar daring? Guru terbaik dalam mengolah kelas itu, contoh mungkin ya, mungkin Ustadz siapa nih? Ustadz paling nyaman tuh Ustadz Hajar. Oh, Ustadz aja. Ustadz Hajar yang tipe guru yang nggak pelit nilai. Jadi kayak kamu beraksi, kamu dapat nilai. Kamu enggak, ya udah enggak. Jadi kayak simple, ngajarin nggak jangan ngemis, jangan. Tapi kamu harus kerja, maksudnya harus ngerjain tugas sebisa kamu. Dan saya juga ada pelajaran dari Ustadz Hajar tentang ketidakkakuan dari pidato, jurnalistik. Kadang ada yang juga ternyata pidato baca teks boleh, nggak harus apa aja, kayak enjoy aja, yang penting kamu ngerjain, jadi nggak usah terlalu parno lah dalam segala hal. Berarti adil ya Ustadz Adil, Hajar iya, dan nilai, Oke. murah nilai. Oke, berarti apa ya ciri khas Ustadz Hajar mengajar online itu apa yang hingga menjadi menarik? Ciri khasnya itu mungkin online atau offline itu sama saja, ciri khasnya itu nasihat dan juga mengajarkan apa yang tidak diajarkan di internet, apa yang tidak diajarkan di buku, dan itu hanya ada di pemahaman guru. Dan itu Ustadz Hajar tuh seakan-akan menyadarkan saya bahwa penting loh belajar itu bersama guru. Meskipun kita bisa belajar dari internet, dari buku sendiri sama guru, tapi karena setiap ada Ustadz Hajar tuh saya merasa kayak emang harus ada guru yang bisa ada interaksi langsung. Oh, berarti pentingnya guru. Kalau belajar kan belajar di Google, YouTube udah bisa sebenarnya. Bisa. Berarti fungsi guru itu salah satunya pembentukan karakter. Karakter gitu dan ya. juga interaksi langsung. Oke, iya. Oke, berikutnya berikutnya ini kan lama nih, lumayan lama nih, bisa 2 atau hampir 3 bulanan di luar ya. Nah, itu pasti ada satu atau 2 kesan yang benar-benar mendalam gitu, yang mungkin tak terlupakan banget gitu. Nah, itu apa itu yang benar-benar berkesan selama saat belajar di masyarakat? Yang tak terlupakan mungkin ketika ayah saya bilang mata itu nggak mungkin daring. Nah itu kayak iya sih, mulai bro, sedih. Dan blek, tiba-tiba ada keputusan daring 2 bulan itu, kayak suatu hal yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Itu suatu yang sangat berkesan gitu, kayak yang orang tua saya yang udah senang saya mau berangkat dan nggak jadi berangkat tuh, jadi saya yang senang, apa saya kurang menjadi kayak itulah kesan yang tidak mungkin jadi mungkin itu dari dulu. Oke, dan alhamdulillah sudah 3 hari di sini ya. Pasti keberangkatannya nggak mungkin orang tua asal ngelepas gitu. Pasti adalah pesan atau nasihat yang disampaikan. Seperti apa itu pesan orang tua? Nasihat orang tua itu yang paling sering itu kayak jangan menangkap mentah-mentah apa yang diperintahkan ajakin kepada kita. Contohnya kayak sajadah. Orang tua saya suka bilang, ngapain sih sajadah bikin ke Arab Saudi? Ngapain sajadah mahal 1,5? Dan di situ ada nilai yang dimana tuh tidak ada di luar, dia dapat di manapun. Jadi kamu harus bisa nangkep nilai yang tidak ada di luar itu, tentang ketaatan, tentang kesehatan, tentang sehat dan segala macam tuh. Nasihatnya itu yang pertama itu dari ayah saya. Kalau yang dari ibu saya itu nasihat yang paling umum, memang belajar yang baik sama semua teman, dan juga jadi pensil warna bukan jadi buku gambar. Jadi yang mewarnai lingkungan bukan yang mewarnai lingkungan. Itu filosofi yang paling sering diajarkan sama ibu saya. Iya. Oke. Terus sekarang alur ketibaan kan pasti beda ya dengan sebelumnya gitu. Nah, ada ciri khas apa yang beda untuk alur ketibaan sekarang? Alur ketibaan sekarang mulai dari ketibaan yang dibanding ketibaan sekarang dan yang lalu, pendaftaran semenjak masa pandemi itu kayak lebih ringkas, lebih zep, nggak kerasa gitu. Kayak tahu-tahu datang sampai udah. Kalau dulu kan kita ruwet-ruwet di gate, kita ribet-ribet mulai dari tagihan ini itu. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah lancar, plong-plong lancar, nggak terlalu tersekan, lebih enjoy. Dan juga penyambutan di asramanya itu juga lebih tertata dibanding tahun sebelumnya, lebih nyaman gitu. Oke. Ya, berikutnya berarti kedepannya ini kan udah siap in dalam artian benar-benar full di Mahat ya. Berarti baik niatan, terus belajarnya dan lain sebagainya. Nah, apa nih kesiapannya dalam bentuk apa nih? Niatnya kuat ini
gambarnya seperti apa untuk yang belajar di mana. iya yang Kalau ini khususnya dalam saya, artinya Faiz. kalau khususnya ini saya itu tuh saya niat belajar khususnya dalam pengetahuan ini ya akademik. Saya lebih niat yang membuat saya kuat untuk belajar fokus itu niat untuk menyongsong universitas ke depannya, untuk masuk ke PTN ya, untuk menghadapi UTBK di SBMPTN itu kayak sadar kayak kenapa gitu nggak belajar serius dari dulu, kayak mumpung ada waktu tersisa nih 1,5 tahun lagi manfaatin jadi persiapan untuk menghadapi UTBK. Oh, oke. Rencana mau goal kemana? Oh, kalau saya mah ambis ke Unpad Bandung gitu. Fakultas? Fakultas ilmu sosial politik, jurusan kalau nggak hubungan internasional ya kesos lah. Semoga Faiz sukses nanti. Unpad 2022. Oke. Anis. Oke. Ambis. Amin. Terus berikutnya di Azaitun selain belajar yang tadi Faiz sampaikan ya, goal untuk belajar harus sukses, tapi kan ada juga pembelajaran yang sifatnya non pembelajaran dalam kelas, baik itu organisasi, MPK, bahkan nanti dalam hitungan dekat ada pemilihan organisasi presiden OPAS dan kabinetnya. Apa kesiapan Faiz dalam menghadapi kegiatan tersebut? Kesiapan saya sih lebih khusus ke evaluasi yang sudah karena saya juga sempat mengurus wilayah, MPK, sempat juga sedikit mengurus Paskibra yang, dan juga saya fokus kepada mengevaluasi kesalahan angkatan saya, mengevaluasi angkatan terdahulu yang bisa diambil pelajarannya yang sekiranya bisa diterapkan sesuai kondisi pandemi sekarang. Dan saya harap dari koreksi-koreksian tersebut bisa dipraktekkan. Nah, seperti apa tuh? Kalau dilihat intinya prinsipnya pada orang itu semakin lama harus semakin bagus gitu ya. Dalam gambaran mentahnya berarti angkatan saya harus bagus daripada angkatan sebelumnya. Nah, nilai bagus apa yang harus diterapkan yang belum diterapkan oleh angkatan sebelumnya? Nilai bagus yang belum diterapkan angkatan sebelumnya mungkin saya ambil dari angkatan saya ya. Kesalahan angkatan saya itu ketika angkatan saya itu terlalu jor-joran di kelas 11, mulai dari itu wilayah kami. Nah, saya ingin meluruskan angkatan saya yang berpikir kelas 12 itu santai, kelas 12 itu waktunya hebat, waktu yang jabat bebas. Nah, saya ingin meluruskan angkatan saya yang dimana tuh mau nunjukin bahwasanya kelas 12 ini adalah waktunya pengabdian untuk alma mater kita, seperti pesantren luar yang harusnya kelas 12 mabdi, bukan kelas 12 malah santai. Mungkin itu yang ingin diluruskan dari angkatan saya khusus. Oke. Hal tersebut mungkin sudah diutarakan ke teman-teman terus atau sekedar hanya visi atau sudah diterapkan ke temannya dan responnya seperti apa? Kalau untuk sudah disampaikan sudah, tapi untuk penjalanan penerapannya belum terlihat ya, karena mungkin dan juga saya lihat antusiasnya itu tidak antusias banget, mungkin karena belum ada pemicunya, belum ada trigger yang buat pemicunya tuh kayak wah mungkin ini bukan belum ada pemicunya, mungkin ada pemicunya nanti mungkin bakal semangat. Saya positifnya seperti itu untuk teman-teman saya. Dan juga ya gitu lah, saya emang organisasi aja dan lain. Oke. Ya, berikutnya nih yang terakhir dalam Tobo Broto saya menyampaikan bahwa saya itu rindu kangen dengan santri. Nah ini bagaimana komentar Faiz dengan hal yang disampaikan oleh saya tersebut? Syekh rindu kepada santri juga rindu kepada kampusnya. Pasti itu yang pasti, karena di situ juga kita belajar dari orang tua, baik nenek, guru maupun abi-abi. Kita juga belajar dari teman-teman yang gimana tuh jarak sih tersebar di Indonesia gitu. Jadi kita punya link di setiap daerah tuh gimana. Jadi itu yang kita rindukan tuh, belajar dari teman-teman yang beda wilayah. Kalau misalnya di rumah mah satu komplek mau belajar, kita juga bisa belajar satu Indonesia. Itu yang dirindukan. Ini juga kita merindukan nasihat-nasihat guru atau syekh. Bahkan kita rindu salat Jumat di hayat dan juga tidur di hayat. Aduh, mau tidur aja sepenjat. Itulah. Oke, ya yang paling akhir, setiap orang pasti punya pegangan hidup atau moto hidup agar dengan kalimat yang dipegang itu dia akan terdorong motivasi.
Apa moto hidup dari Faiz? Moto hidup yang saya pakai mulai dari daftar paskibra sampai sekarang itu dari saya ambil dari bahasa Inggris, saya keep fighting and never lose hope. Jadi usaha terus, jangan hilang harapan. Karena kata guru akidah saya waktu pas lama juga, kalau Ustaz Muhyiddin bilang harapan sama bilang hilang iman. Karena orang yang berharap pasti berharap kepada Tuhannya untuk selalu mendapatkan kesempatan. Terus berusaha, kalau misalnya gagal bukan akhir, gagal cuma sebuah kondisi yang nanti itu bisa terlewati. Jadi fighting aja lah untuk melalui segalanya. Dan juga jangan terlalu bersedih karena masa apa yang kita alami sekarang akan menjadi masa lalu. Jadi santai aja. Ya. Sebelum berakhir mungkin bisa memberikan pesan ke teman-teman. Anggap bisa ada teman-teman memberikan nasihat yang terakhir. Sehat buat Imad ya. Iya, buat teman-teman. Buat teman-teman khususnya Admiral, umumnya seluruh santri Mat Al-Zaitun untuk selalu menghargai waktu yang tersisa dalam belajar di Mat Al-Zaitun ini. Ambil semua pelajaran, ambil semua ilmu yang sekiranya akan bermanfaat nanti, baik itu di kehidupan kampus maupun di kehidupan nyata, dan persiapkan diri untuk menghadapi dunia luar, karena nggak selamanya kita bersama orang tua dan nggak selamanya kita yang menghadapi. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Faiz atas waktunya. Kita bisa melakukan satu tema namanya ngobrol asik. Oke. Baik, untuk itu kita akhiri karena sudah selesai. Kita akhiri dengan berhamdalah. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Oke. Surat.